Assalamualaikum rekan-rekan sedulur sebangsa semua. Selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas tentang PPDB. Maaf, intro gua masih jedak-jeduk. Gua masih belum nemu intro yang bener. Oke, bahas tentang PPDB-nya. PPDB sendiri ialah penerimaan peserta didik baru. Ini biasanya terjadi ketika kalian daftar dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Kalau jenjang kuliah mungkin namanya udah ganti, sistemnya juga udah ganti. Entah apa namanya, setiap tahun kayaknya berubah deh namanya. Oke, kenapa tiba-tiba gue mau ngebahas tentang PPDB? Yang pertama, momentumnya pas. Jadi ini lagi masa-masanya PPDB, bulan ini bulan Juli. Terus yang kedua, gue gabut. Jadi gue bikin video ini. Lalu yang ketiga, gue ada pengalaman tentang PPDB gue yang enak nggak enak sih. Lebih banyak nggak enaknya. Dan gue juga mau mengkritisi sedikit tentang sistem PPDB yang sekarang. Oke, PPDB sebenarnya kayaknya udah lama ada, cuman ganti-ganti nama juga. Dari ortu gua ada namanya Eptanas itu kuliah ya. Ya pokoknya pendaftaran sekolah lah. Itu dulu offline sampai akhirnya 2011 mulai online, terus mulai merata 2015. Pada tahun lalu gue daftar PPDB nih, 2000 berapa berarti? 2022. Itu tuh gua daftar di Provinsi Banten, dan ini pengalaman gua di Provinsi Banten sih, nggak tahu provinsi yang lainnya. Tapi intinya setiap provinsi sama, punya 4 jalur. Yang pertama tuh afirmasi, kedua perpindahan tugas orang tua, yang ketiga zonasi, yang keempat prestasi. Oke. Nah, kita bahas tentang kejanggalannya. Kejanggalan dari PPDB provinsi Banten ini ialah 3 jalur pertama itu afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua. Ya kan? Itu tuh bisa dipantau semua secara real time. Gue bisa ngeliat gue urutan berapa, gue udah ketendang atau belum. Terus ya gue bisa ngeliat teman-teman gue juga ada di posisi keberapa gitu. Terus gue daftar zonasi. Kenapa gue daftar zonasi ya? Karena gue nggak bisa afirmasi, gue nggak bisa perpindahan tugas orang tua gue bukan ASN. Ya zonasi jelas gue ketendang gara-gara sekolah terdekat dengan rumah gue jaraknya itu sekitar 2,5 km. Itu bener-bener wow. Akhirnya ketendang juga di zonasi. Gue baru setengah jam balik dari sekolahnya, terus gue pulang nama gue udah kegeser. Terus akhirnya gue terakhir sesuai jadwalnya gue daftar prestasi. Nah janggalnya di prestasi ini, ketika pendaftaran prestasi yang lain kan bisa dipantau secara real time di websitenya langsung. Prestasi ini nggak bisa. Gue sampai nyari-nyari, ada grup Telegram buat PPDB, itu dibuat sama anak SMA Tangerang kalau salah. Ya, di situ tuh katanya bisa ngepantau hasil seleksinya secara real time lewat SMS. Jadi gue coba mulai lewat SMS, tiap 5 jam sekali gue cek posisi di mana, posisi udah ketendang atau belum, ya dan seterusnya. Itu tuh nggak sehari, baru kan pendaftaran 3 hari. Hari pertama bisa dicek lewat SMS, hari kedua tiba-tiba SMS-nya benar-benar diblokir. Maksudnya kayak kita mau ngecek urutan tuh nggak dijawab, benar-benar hilang. Dan semuanya seperti itu, bukan gua doang. Entah kenapa, itu mungkin server down lagi atau segala macam. Tapi masa iya server down atau error setiap tahun? Ya kalau menurut orang-orang ini pasti ada main.
ya entah oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini. Kayak jadi katanya kayak waktu error PPDB online itu kesempatan para oknum untuk memasukkan nama-nama yang seharusnya tidak masuk di sekolah tersebut. Itu tuh ya ada ininya gitu bro. Itu emang gimana ya, dari zaman Belanda sih susah dihilangin tradisi. Kalau dibilang pejabat korupsi ya dari dulu. Maksudnya waktu kerja Rodi Belanda aslinya bayaran buat pribumi itu tidak serendah itu, malah aslinya digaji tinggi sama Belanda, tapi dikorupsi sama bupati-bupati di Indonesia itu sendiri. Begitu. Sekarang masih dilestarikan. Sekarang iya semuanya sih, malahan dua kabinet, bukan dua menteri, apa, aduh, dua kementerian yang paling korupsi adalah yang pertama Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Pendidikan. Itu riset tahun berapa, tapi itu kayaknya baru 5 tahun ke belakang, 5 tahun lalu gue cek lah. Mungkin sekarang udah berubah ya, gue nggak tahu, mungkin udah nggak ada yang korupsi kali, ya bisa jadi gitu kan. Tapi pada intinya PPDB dan sistem pendidikan itu benar-benar masih dikuasai oleh oknum-oknum yang ingin ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena mau online mau offline itu mereka selalu ada cara ngakalinnya. Yang misal kemarin kan ada yang error, masukinnya lewat error. Tapi sebenarnya sebelum itu juga udah ada yang ngakalin, karena sistemnya zonasi, ngakalin pindah kakak. Nah, yang main dukcapil. Terus kalau yang main lewat error gitu ya dari bagian pendidikannya sendiri, ya tahu sendirilah. Kalau dari pindah kakak yang main situ, kalau dari pokoknya banyak yang ingin memanfaatkan momen PPDB ini. Ya bukan gua nggak masalah aja sih, tapi kalian nggak kayak apakah oknum-oknum ini tidak bisa mencari lahan basah yang lain gitu kah? Karena ini benar-benar bahaya untuk Indonesia ke depannya. Disebutkan bahwa Indonesia itu punya bonus demografis pada tahun 2045. Tapi gue nggak yakin dengan SDM ya gue angkatan generasi gue ini, karena didikannya adalah yang penting masuk sekolah bagus, bodo amat caranya gimana, yang penting masuk sekolah bagus, mau bayar mau nyogok, yang penting. Jadi kayak generasi penerus ini ditanam awalnya generasi penerus itu kan punya idealisme sendiri, nggak pengen korupsi, nggak pengen ikut campur dalam hal-hal yang itulah pokoknya. Jadinya ketika PPDB ini mulai ditanamkan benih-benih untuk nggak apa-apa korupsi sekali-sekali, itu kan kayak apa ya, yang ngerusak mental bangsa. Ini termasuk gue juga kerusak, karena kayak yang penting lu masuk sekolah bagus itu kan omongannya selalu begitu. Karena nanti juga pada ujung-ujungnya di tahun misal 2045 yang konon katanya bonus demografis, kalau mental penerus bangsanya seperti tadi gue bilang, itu bukan bonus demografis, bonus koruptor baru yang ada. Ya gimana? Gue mau mohon juga nggak bisa sih sebenarnya. Ya gue bisa kritik ini doang,
kritik dari oknum-oknumnya, dari korban, nih, awalnya korban itu merasa tersakiti, terus habis itu dia jadi pelakunya juga. Gue bukan ngejudge atau apa, tapi emang ini pengalaman gue yang lakuin sih, karena gue merasa kesel dengan orang-orang yang memakai jalur pindah kakak. Jadi gue juga nggak memakai itu sih. Awalnya gue pasrah ikut sekolah, gue bisa masuk sekolah yang istilahnya nomor 3 di wilayah gue, tapi waktu gue memaksa untuk masuk yang nomor 1 di wilayah sini, ya gitulah. Akhirnya anak-anak sekarang ditanamkan bahwa lu nggak usah usaha macem-macem, yang penting ordal. Itulah yang bikin merusak mental anak bangsa sekarang. Gue kalau ngekritik tentang korupsi dan korupsi terhadap anak-anak bangsa ini nggak bakal habis sih sebenarnya. Yang mau gue kritik lanjutnya sebenarnya itu sistem PPDB-nya sendiri. Pada sebelumnya itu kan gue masuk SD ke SMP, sistemnya itu masih ngandelin banget yang namanya NEM atau skor UN. Itu ya masih tergolong adil sih, gara-gara ya sesuai, walaupun ada yang kadang NEM-nya diubah segala macam, karena ya pasti ada. Bukan gue suuzon, emang ya udah ada yang udah banyak yang ngaku juga. Waktu gue masuk SMA, gue juga 80% temen gue mengakui lewat jalur yang sama juga. Bukan bangga, tapi justru gue sampai sekarang masih merasa emang gue nggak layak sekolah di situ. Walaupun gue misal dapet rank 10 besar sekarang nih, tapi gue masih nggak merasa layak, karena pada sistem PPDB ya gue aslinya nggak di situ harusnya. Ya bebas, entar video ini bermasalah terus gue jadi keluarin di sekolah, ya nggak apa-apa. Emang konsekuensi gue juga selama ini masih kerasa I don't deserve this school. Maksudnya sekolahnya sih biasa-biasa aja, tapi gue nggak ngerasa gue harusnya berada di sini. Nggak, gue emang nggak berada di situ harusnya. Ada orang yang gue ambil jatahnya dan gue merasa bersalah banget. Jadi gue ngebuat video ini sebenarnya untuk mencegah adanya pelaku di masa depan, korban di masa depan. Gue nggak membenarkan diri gue salah, tapi apakah gue salah sepenuhnya? Bisa jadi ya. Ini bukan kemauan dari dibilang dari waktu gue, tapi ya gue nolak juga. Jadi malu kundang. Jadi ya antara idealisme dengan sikap terhadap orang tua, ya tetap aja korupsi tidak bisa dibenarkan. Ya korupsi orang dalam segala macam tuh stop. Oke. Yang mau gue kritik selanjutnya ada 2 sebenarnya kritikan gue. Tadi yang pertama itu tentang sistem PPDB zonasi ini. Kalau sebelumnya kan pakai NEM atau UN. Nah sekarang zonasi ini lebih nggak fair menurut gue. Karena kenapa? Gue jarak terdekat dengan sekolah negeri itu 2,5 km. Ya mungkin ada yang mampu, mungkin gue mampu untuk bayar sekolah swasta, tapi apakah orang-orang di sekitar gue juga mampu membayar sekolah swasta dengan sama? Ya kan itu tidak. Ini artinya sebelum membuat sistem atau kebijakan baru harusnya dipertimbangkan dari segi fasilitasnya dulu. Kayak ya seharusnya minimal 1 kelurahan itu ada 1 sekolah buat nampung anak-anak sekolah. Ya kalau nggak gitu, apa yang terjadi? Pindah kakak, karena yang jauh-jauh udah nggak ada harapan,
merasa nggak pede dapat nilai bagus, akhirnya pindah kakak deket sekolah, pindah kakak keluarin duit, masuk ini apa jalur belakang keluarin duit, pokoknya ya berhubungan dengan oknum-oknum yang mengincar duit. Sistem zonasinya benar-benar harus diperbaiki, gara-gara kalau dibilang alasannya demi pemerataan, gue bilang sampai sekarang belum merata sekolah-sekolah itu. Ada yang masih muridnya apa ya, yang satu ini banget, yang satu masih dominan di kota, yang satu istilahnya buat bersaing aja susah. Itu masih jauh dari kata pemerataan. Gimana mau sama rata kalau sekolahnya aja belum memadai, istilahnya gitu. Terus yang kedua katanya untuk mengurangi kemacetan. Ya benar alasannya untuk mengurangi kemacetan, tapi apakah berpengaruh itu anak-anak sekolah untuk kemacetan? Ya enggak juga menurut gua. Ujung-ujungnya juga yang misal aslinya rumahnya jauh tapi kakaknya di mana juga membuat kemacetan pada hasilnya. Itu sebenarnya bukan alasan. Jadi menurut gua nggak ada alasan yang tepat untuk membuat sistem zonasi pada saat ini. Untuk masa depan ya mungkin bisa jadi kalau sekolahnya udah rata semua, udah banyak sekolahnya, jadi bisa nampung anak-anak sekolah SMA. Itu sih kritik gue mau generasi gue nggak tercemar sama ya korupsi ini, para orang dalam, orang korupsi. Tapi dari pendidikannya aja sudah ditanamkan korupsi nggak apa-apa. Jadi ya mungkin gue ngomongnya masih agak bulat-bulat ya, sorry ya. Jadi ini video pertama gue kayak ya gitulah. Pada akhirnya gue dapat menyimpulkan PPDB masih belum sempurna, dan ini kritikan untuk Bapak Nadiem Makarim, semoga dilihat. Enggak sih ya, intinya ini buat pelajaran seterusnya aja. PPDB itu nggak bakal adil, dan ini nih kayak rantai domino. Jadi ketika satu orang berbuat curang, korbannya juga, wah lu aja curang, gue juga bisa ngelakuin curang. Itu bakal seperti itu, dan itu ngebuat efek domino seluruh siswa itu berlaku begitu. Nggak seluruh juga sih, tapi hampir, tadi gue bilang 80% melakukan apa, masuk lewat jalur itu gitu. Jalur yang entah pindah kakak, jalur belakang ya, segala macam. Oke, itu aja pembahasan dari gue. Durasinya udah kelamaan banget, gue kebanyakan muter-muter ya, sorry. Oke, goodbye. See you di pembahasan kritik gue selanjutnya.